warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas soal prediksi penerimaan pegawai BUMN tahun 2022. Nah, bagi teman-teman yang menunggu videonya, aku akan bahas kali ini ya, khusus portfolio duluan. Nah, jadi bagi teman-teman yang butuh referensi buku atau ebook, kalian bisa pesan di sini ya. Itu harga SKD, TKB serta full pembahasannya. Jadi udah lengkap, kalian bisa order di Shopee, linknya nanti aku cantumin di deskripsi box aku. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah siap untuk belajar, yuk kita simak video yang pertama ini. Oke, karena kita membahas tentang core value BUMN, teman-teman harus tahu nilai-nilai utama apa aja yang terkandung dalam BUMN. Yang pertama itu kan ada amanah. Nah, di amanah ini itu definisinya adalah kita harus bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, jadi panduan perilakunya ada 3, yaitu kita bisa memenuhi komitmen, ya, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, lalu berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, ini untuk yang amanah. Oke, yang kedua itu ada kompeten. Nah, kalau kompeten berarti kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, nah panduan perilakunya apa aja? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi diri, kemudian kita membantu orang lain untuk belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, itu yang untuk kompeten. Nah, untuk yang harmonis, definisinya adalah kita harus saling peduli nih dan menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan panduan perilaku yang harus dimiliki oleh harmonis ini adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, itu yang untuk harmonis. Selanjutnya yang ke bagian 4 ada loyal. Di loyal ini kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ya. Jadi panduan perilakunya adalah menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Nah, itu. Untuk adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan panduan perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Intinya kita harus menyesuaikan diri gitu, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif. Oke. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Definisinya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Dan adapun panduan perilakunya adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ya, terbuka dan bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, itulah 6 core value BUMN yang harus teman-teman dudukkan dulu konsepnya. Jadi apapun bentuk jenis soal ataupun kasus, nanti teman-teman udah bisa menjawabnya. Dan semoga teman-teman di tahun ini lulus di BUMN tahun 2022. Amin. Yuk kita simak soalnya. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah tujuan utama dari kurva akhlak BUMN adalah. Nah, tujuannya apa sih? Yuk kita baca dulu. Upaya untuk mencapai visi misi perubahan demi kemajuan bersama melalui implementasi budaya core value. Jadi menurut teman-teman gimana? Kita simpan dulu ya, kita baca dulu yang lainnya. Melakukan transformasi human kapital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta. Nah, ini juga benar nih. Ya, coba kita lihat yang C dulu. Melebur bisnis-bisnis sampingan yang dimiliki oleh BUMN mengenai banyaknya BUMN yang selama ini memiliki anak cucu usaha yang berbeda dari bisnis inti. Ini bukan ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Oke, kita lanjutkan. Yang D, upaya dari BUMN supaya tetap fokus karena BUMN yang masih merambah banyak sektor usaha di luar fokus utamanya. Enggak juga sih. Jadi ini antara A sama B, ini lebih tepatnya yang B. Oke teman-teman, jadi tujuan utama dari core akhlak BUMN adalah melakukan transformasi human kapital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta. Oke, setuju ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tim trainer dan tim community development melakukan musyawarah melalui Zoom meeting bersama demi tercapainya satu tujuan yang
yaitu kelancaran dalam proses training. Training nih ya, hal ini merupakan contoh implementasi dari virus apa? A. Harmonis, B. Adaptif, C. Kompeten, dan D. Kolaboratif. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang option D. Yang ini ya. Nah, yang kolaboratif. Nah, kenapa sih kita jawab yang bagian kolaboratif? Berdasarkan kata kunci dari kolaboratif ini, jadi kita sudah belajar bahwa kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergis ya. Nah, di sini kan kata kuncinya tim trainer dan tim community melakukan musyawarah. Jadi kan mereka kan di sini melakukan kolaborasi ya antara tim trainer sama tim community. Jadi kata kuncinya di sini nih teman-teman. Jadi jawaban lebih tepat adalah option D. Oke, bisa ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Berinovasi dan berantusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan adalah contoh implementasi dari yang sama ya teman-teman. Kan dia menghadapi perubahan ya, berinovasi dan antusias nih, ini merupakan jawabannya lebih tepat adalah option B. Kata kuncinya adaptif. Kalau adaptif itu kan lebih menyesuaikan dengan adanya perubahan yang baru. Oke, jadi ini masih gampang ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah option B. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Menjaga citra, harkat, dan martabat diri sendiri sesama rekan kerja, pimpinan, dan Kementerian BUMN, bangsa dan negara adalah contoh implementasi dari apa? A. Kompeten, B. Amanah, C. Kompeten lagi. Ini salah nih ya, kira-kira ini rancu nih soalnya. Dan D adalah loyal. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah option D, yaitu loyal. Nah, kata kunci dari loyal itu kan tadi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, jadi intinya di sini tuh dia kata kuncinya adalah komitmen, berdedikasi, dan berkontribusi. Di sini kan dia juga panduan perilakunya tadi kita udah baca juga ya, menjaga nama baik sama karyawan, pimpinan BUMN dan negara itu merupakan contoh dari perilaku loyal. Oke teman-teman, jadi tadi tolong dipahami lagi ya masing-masing panduan perilakunya. Oke, next soal nomor 5. Value akhlak sejati dibutuhkan karena apa? A. Sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sebagai sumber dari segala norma hukum perusahaan BUMN untuk anak-anak perusahaannya. Oke. Sebagai pemersatu demi tercapainya visi dan misi inti perusahaan dan anak perusahaan, dan D. Untuk meningkatkan citra perusahaan dari implementasi budaya yang dilakukan di dalam bekerja. Oke, di sini kan katanya adalah value akhlak sejatinya dibutuhkan karena apa? Ya karena sebagai identitas nih perekat budaya kerja yang mendukung meningkatkannya kinerja secara berkelanjutan. Jadi ini lebih tepat jawabannya yang option A gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, pernyataan tentang penegasan bahwa tantangan terbesar BUMN dan anak perusahaan adalah tidak hanya membangun kompetensi tetapi juga integritas dari manusia-manusia. Begitu banyak peristiwa yang mencoreng BUMN reputasi menjadi salah satu pertimbangan menetapkan core value yang berlaku bagi BUMN dan anak perusahaannya, yang mana tercantum dalam surat edaran nomor, nah ini teman-teman harus hafal ya, yaitu nomor yang bagian C ya, SE nomor 7 /MBU/07/2002. Oke, jadi jawabannya yang lebih tepat option C. Oke, di bawah ini yang bukan kata kunci dari core value amanah. Nah, core value amanah teman-teman harus tahu ya. Yang pertama itu ada integritas ya, kemudian ada nanti tanggung jawab ya, kemudian tulus, konsisten, dan dapat dipercaya. Nah, jadi yang bukan dari kata kunci dari value amanah itu sendiri adalah sukses. Oke, jadi jawabannya yang option B, yang bukan. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kata kuncinya. Ini yang benarnya ya, yang merupakan kata kunci dari harmonis. Harmonis itu sendiri kata kuncinya adalah toleransi ya. Toleransi, peduli, dan bersikap positif. Intinya di sini kan kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke teman-teman, menurut teman-teman ini jawaban lebih tepat yang mana? Yang option C. Intinya dia keberagaman ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Di bawah ini yang tidak termasuk panduan dari perilaku loyal. Yang bukan ya teman-teman. Oke, loyal. Yang tidak. Tadi loyal itu berlakunya apa aja? Menjaga nama baik sesama karyawan, ya kan? Rela berkorban untuk mencapai tujuannya lebih besar, dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi ini yang tidak tepat, yaitu option D nih teman-teman. Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja yang terbaik, yang tidak termasuk dari perilaku loyal. Soal nomor 10, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas ya. Jadi jawaban lebih tepat itu adalah adaptif, menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang baru. Oke, yang terakhir ini PR buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjawabnya dan dijawab di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman ingin request video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan aku juga informasiin kalau kalian mau ebook dari soal-soal buku dari BUMN, itu ada 2 jenis, yang kiri dan kanan. Ini teman-teman bisa order di Shopee, linknya aku cantumin di deskripsi box aku. Harganya terjangkau kok. For watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.